Kita sebentar akan mendengarkan presentasi oleh tim Teologia diwakili Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius. Kali ini kita akan terus dituntun dan diajar untuk semakin mengerti tentang tema penyembahan dan juga persepuluhan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada tim Teologia yang diwakili oleh Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius untuk menyampaikan pemaparan. Kami persilakan. Shalom, Pak Niko dan Ibu Hermin, Bapak-Bapak Wakil Gembala, Shalom Pak Peter dan Ibu Christine, para pemimpin dan para pelayan Tuhan yang hadir secara onsite di tempat ini maupun yang hadir secara online, sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Pada hari ini saya mewakili tim teologi GBI Gatot Subroto untuk menyampaikan sebuah pemaparan berjudul Penyembahan dan Persepuluhan. Pemaparan ini kami akan bahas di dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat pribadi Allah yang setia. Kemudian kita akan melihat bagaimana persepuluhan adalah sebuah respon terhadap Allah yang setia. Kita akan melihat bagaimana persepuluhan adalah wujud dari penyembahan. Dan kemudian kita akan menyimpulkan bahwa persepuluhan masih relevan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membahas mengenai persepuluhan, di mana titik awal kita harus memulai pembahasan tentang persepuluhan? Pembahasan tentang persepuluhan tidak dimulai dari Taurat, meskipun persepuluhan pernah menjadi bagian dari hukum Taurat. Bahkan persepuluhan tidak dimulai dari sebuah perintah, meskipun persepuluhan diperintahkan. Titik awal dari persepuluhan adalah pribadi Allah yang setia. Kita mau katakan sama-sama, Allah yang setia. Puji Tuhan. Dan itulah yang Musa ingatkan kepada generasi Yosua. Musa bilang kepada generasi Yosua, kalau kamu disertai Tuhan di dalam peperangan menuju tanah perjanjian, kalau kamu sampai di tanah perjanjian, maka Musa mengingatkan mereka di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Jadi apa yang dimaksud dengan perkataan bahwa Allah itu setia? Apa yang dimaksud dengan kesetiaan Allah? Seorang ahli perjanjian lama bernama Samuel Saldivar, dia menyelidiki seluruh perjanjian lama dan kemudian menyimpulkan inilah yang dimaksud dengan Allah yang setia. Bahwa Allah tidak berubah dalam sifatnya. Teguh pada firman-Nya, telah menjanjikan keselamatan bagi umat-Nya dan akan menepati janji-janjinya untuk selama-lamanya. Inilah Allah yang setia, yang sepakat boleh katakan amin. Puji Tuhan. Jadi kalau Allah yang setia adalah seperti itu, maka kita bisa katakan bahwa persepuluhan pada hakikatnya adalah sebuah respon, sebuah tindakan manusia yang meresponi kesetiaan Allah. Dan kita ingin melihat bagaimana respon terhadap kesetiaan Allah ini diceritakan dan digambarkan begitu jelas di sepanjang isi Alkitab. Kita akan mulai dengan melihat kitab Kejadian, yaitu masa di mana Abraham hidup. Tentu kita bisa mengerti bahwa masa di mana Abraham hidup belum ada Taurat. Dan sebelum ada Taurat, di dalam kisah ini Abraham yang memenangkan peperangan,
kemudian memberikan persepuluhan, 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek yang tidak lain adalah gambaran dari Kristus sendiri. Pertanyaannya, kenapa Abraham memberikan persepuluhan? Apakah Abraham diperintahkan untuk memberikan persepuluhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18 dan 19 dikisahkan bagaimana Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur untuk Abraham. Kemudian dia memberkati Abraham dengan doa berkat, dan setelah itu barulah Abraham memberikan persepuluhan. Saudara, jadi apa yang kita bisa lihat di dalam persepuluhan di masa Abraham? Persepuluhan di masa ini tidak lain adalah sebuah tindakan meresponi kesetiaan Allah. Bagaimana kita bisa melihat ini terjadi di dalam doa berkat yang diucapkan oleh Melkisedek sebelum Abraham memberikan persepuluhan. Melkisedek berdoa untuk 2 hal kepada Abraham. Yang pertama, Melkisedek katakan bahwa Allah telah memberkati Abraham. Dan Allah telah memberkati Abraham. Di dalam doa ini sebenarnya Abraham melihat bahwa janji Allah yang diberikan Allah kepada dia pada waktu dia harus keluar dari Haran, pindah ke tanah perjanjian. Allah berjanji di dalam Kejadian 12 ayat 2 bahwa Allah akan memberkati Abraham. Dan di dalam doa Melkisedek, Abraham melihat doanya sebagian sudah digenapi. Doa yang kedua dari Melkisedek, Melkisedek katakan Allah telah menyerahkan musuh ke dalam tangan Abraham. Dan di dalam doa Melkisedek ini, Abraham mengingat janji Tuhan yang berjanji bahwa Allah akan membuat nama Abraham masyhur. Yang dimaksud masyhur di sini adalah menjadi penting, besar, dan berkuasa. Jadi Abraham melihat di dalam doa Melkisedek bahwa Allah telah menepati janjinya dengan memberikan berkat, dengan memberikan kemenangan. Allah yang berjanji kepada Abraham adalah Allah yang setia, karenanya Abraham memberikan 1/10 kepada Allah yang setia. Yang mengerti boleh katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Persepuluhan sebagai sebuah respon terhadap kesetiaan Allah. Kita juga bisa lihat bahkan di masa Taurat. Di dalam masa Taurat, Israel diperintahkan untuk mempersembahkan persepuluhan dari hasil panen di tanah perjanjian setiap tahun. Pertanyaannya, apa yang mendorong Israel untuk mempersembahkan persepuluhan? Kembali kita melihat bahwa persepuluhan di masa Taurat tidak lain adalah bentuk respon Israel terhadap kesetiaan Allah. Pada masa itu di mana Israel menduduki tanah perjanjian, Allah setia sehingga Israel bisa menetap di tanah yang berlimpah susu dan madu. Allah yang berjanji untuk memberikan tanah itu, Allah yang menggenapi itu semua terjadi. Dan bukan hanya memberikan tanah perjanjian, karena tanah perjanjian pada dasarnya adalah sebuah tanah yang arid, tanah yang tandus, tapi Allah juga setia menyediakan hujan awal dan hujan akhir, sehingga hasil panen di tanah tandus Kanaan tidak bergantung pada kemampuan manusia, melainkan bergantung pada penyediaan Allah. Kita bisa katakan di dalam masa Taurat ini, ya Allah adalah Allah yang setia. Boleh sama-sama katakan amin, saudara. Puji Tuhan. Dan inilah yang telah dibahas di bulan Januari lewat presentasi tim teologi. Bagaimana hujan awal dan hujan akhir itulah yang membawa penuaian dan bukan upaya manusia. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita bisa melihat bahwa persepuluhan adalah sebuah respon terhadap kasih setia Tuhan juga di masa setelah pembuangan. Kita tahu bersama-sama Israel sempat dibuang ke Babel, tapi kemudian Israel diizinkan oleh Tuhan dan Tuhan membuka jalan dengan ajaib sehingga mereka bisa kembali ke Yerusalem dan bahkan bisa membangun kembali bait Allah. Itulah masa di mana Nabi Maleaki melayani. Dan di dalam masa setelah pembuangan, di dalam masa pelayanan Nabi Maleaki, Israel ditegur Allah karena menipu Dia dengan tidak mempersembahkan persepuluhan. Dan kita perlu bertanya, ada apa di balik kelalaian Israel mempersembahkan persepuluhan? Apakah Israel tidak tahu? Apakah Israel lupa? Apa di balik kelalaian ini? Kita lihat bahwa di masa setelah pembuangan, umat Allah gagal meresponi kesetiaan Allah. Allah tetap setia dan tidak berubah. Itulah yang tadi kita nyanyikan di dalam pujian hari ini. Allah setia dan tidak berubah. Namun Israel berubah setia. Bagaimana wujud ketidaksetiaan Israel di dalam masa Maleaki ini? Salah satunya adalah tidak setia kepada istri di masa muda. Mereka juga menindas kaum yang lemah secara ekonomi. Namun Allah tetap setia. Fakta bahwa mereka bisa berada kembali di Yerusalem setelah pembuangan. Fakta bahwa bait Allah bisa berdiri kembali setelah dihancurkan, itu menunjukkan bahwa Allah setia. Karenanya Tuhan bilang sama Israel, kamu kembali, return to me, kamu kembali kepadaku. Israel diminta untuk meresponi kesetiaannya dengan kembali kepadanya dan mempersembahkan persepuluhan. Seorang ahli perjanjian lama bernama Stephen Tuel berpendapat seperti ini ketika dia mengomentari ayat ini. Dikatakan mereka yang sungguh ingin kembali kepada Allah akan mempersembahkan persepuluhan. Mereka yang akan kembali kepada Allah, mereka yang mau meresponi kesetiaan Allah akan mempersembahkan persepuluhan. Haleluya. Bagaimana dengan masa di mana Yesus hidup? Apakah kita bisa melihat bahwa persepuluhan juga adalah sebuah respon terhadap kesetiaan Allah? Di masa di mana Yesus hidup, Yesus mengkritik pemberian persepuluhan yang dilakukan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pertanyaannya, ada apa dengan persepuluhan mereka? Di dalam masa ini ternyata kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengabaikan keadilan dan kesetiaan Allah. Yesus tidak menolak persembahan persepuluhannya, bahkan sebaliknya Yesus menyatakan yang satu harus dilakukan, artinya persepuluhan harus dilakukan, dan yang lain yaitu kebenaran, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Dan inilah alasan kenapa Yesus menghardik orang-orang Farisi itu. Karena Yesus mengkritik mereka karena mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan yang merupakan jiwa atau hal yang terpenting dari Taurat yang mereka percayai. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah Israel di zaman Nabi Maleaki, kalau kita melihat bagaimana orang-orang Farisi bisa memberikan persepuluhan, saya teringat dengan seorang misionaris wanita yang melayani di India bernama Amy Carmichael. Dia bisa bilang begini, seseorang bisa memberi tanpa mengasihi. Dan
Itulah yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Dan itulah yang Tuhan pesankan lewat Nabi Maleaki kepada orang-orang Israel. Kalau kamu kembali kepadaku, kamu harus mempersembahkan persepuluhan. Seseorang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Haleluya. Pertanyaan yang paling penting, bagaimana dengan persepuluhan di masa anugerah? Di masa Rasul Paulus hidup dan melayani, kelihatannya tidak ada perintah langsung untuk mempersembahkan persepuluhan. Tetapi di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang melimpahkan anugerahnya lewat Yesus Kristus. Dan lewat anugerah Yesus itu, maka kita yang miskin jadi kaya karena Yesus yang kaya jadi miskin. Dan itulah lagu yang Tuhan taruh di hati Pak Niko. Jadi Allah setia, Paulus menyampaikan bahwa Allah setia dan dia melimpahkan anugerahnya lewat Yesus Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus menceritakan bagaimana umat Allah di Makedonia meresponi anugerah ini, meresponi kesetiaan ini dengan memberikan sebuah pemberian atau persembahan yang jumlahnya melampaui persepuluhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Jadi justru di masa anugerah kita melihat orang-orang yang murah hati, orang-orang yang meresponi kesetiaan dan anugerah Allah dengan memberi melampaui persepuluhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat semua ini, kita bertanya kembali kepada tema hari ini, penyembahan dan persepuluhan. Dari sisi apa kita bisa melihat hubungan antara penyembahan dan persepuluhan? Saya mau mengutip seorang profesor dari Fuller Theological Seminary, Robert Shepherd. Dia berkata begini, bahwa worship adalah sebuah ekspresi dari hubungan di mana Allah Bapa menyatakan dirinya dan kasihnya, memberikan anugerahnya yang kita responi dengan iman, pengucapan syukur, dan ketaatan. Jadi kalau penyembahan adalah meresponi Allah yang penuh dengan kasih, meresponi Allah yang setia, lalu kita responi dengan iman, pengucapan syukur, dan ketaatan. Di situ kita bisa melihat dengan jelas bahwa persepuluhan adalah sebuah bentuk ekspresi dan wujud penyembahan, di mana lewat persepuluhan kita meresponi Allah yang setia. Ya, persepuluhan adalah ekspresi penyembahan. Yang bersyukur boleh katakan amin, saudara. Saya mau mengutip, kalau persepuluhan adalah sebuah ekspresi penyembahan, tentu yang patut ditanyakan bagaimana di masa anugerah. Berapa orang memberi, berapa persen? Saya mau mengutip seorang profesor perjanjian lama bernama Walter Kaiser. Dia katakan seperti ini, bila 1/10 adalah jumlah minimal dalam Taurat, bagaimana mungkin orang Kristen di masa anugerah memberi lebih kecil dari itu? Mungkin kita harus berpikir bukan berapa minimum, tetapi berapa banyak yang kita bisa beri, mengingat betapa melimpahnya kita diberkati di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya rasa Tuhan memberikan kata-kata yang cukup jelas tentang persepuluhan ini. Dan bagian yang terakhir kita mau melihat ada 2 pandangan yang salah. Secara umum ada 2 pandangan yang salah mengenai persepuluhan. Yang pertama, persepuluhan itu tidak berlaku lagi karena persepuluhan bagian dari hukum Taurat.
Kita mau katakan bahwa ini pandangan salah. Boleh katakan sama-sama, itu salah. Kenapa salah? Kita tadi sudah lihat sama-sama, persepuluhan tidak dimulai dengan Taurat, persepuluhan dimulai dari bapak orang beriman sejak masa Abraham. Kita juga bisa katakan bahwa persepuluhan yang kita lakukan hari ini dengan memberikan 10% dari berkat yang kita terima dari Tuhan secara finansial, itu bukanlah mengikuti Taurat secara literal. Mungkin orang yang menganggap persepuluhan bagian dari hukum Taurat akan berkata, kamu kalau kasih persepuluhan harus dalam bentuk hasil bumi yang tumbuh di tanah perjanjian. Dan kita tidak melakukan persepuluhan mengikuti Taurat secara literal, melainkan kita melakukan persepuluhan untuk meresponi kesetiaan Allah. Kalau beberapa ribu tahun yang lalu Israel meresponi kesetiaan Allah yang telah berjanji untuk menibakan mereka ke tanah perjanjian, memberikan mereka hujan awal dan hujan akhir, sehingga mereka bisa menerima panen dan penuaian. Maka saya percaya, dan Israel meresponi dengan memberikan persepuluhan dari hasil bumi, yaitu berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka secara prinsip yang sama, hari ini kita juga meresponi Tuhan yang memberkati kita dengan keuangan. Kita meresponi kesetiaan Allah dengan mengembalikan 10% dari keuangan kita. Haleluya. Pandangan yang salah yang kedua, dikatakan begini, persepuluhan tidak lagi diperlukan di masa anugerah. Di masa grace tidak lagi perlu ada aturan-aturan. Kita mau katakan bahwa ini pandangan yang salah. Boleh katakan sama-sama ini salah? Karena kenapa salah? Karena persepuluhan tadi kita sudah lihat adalah jumlah minimum yang dipersembahkan oleh orang Kristen di masa anugerah. Dan hal ini dikonfirmasikan dengan kuat di dalam kisah persembahan janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Dan di dalam kisah bagaimana jemaat di Makedonia memberi dalam kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebagai kesimpulan, kita mau bertanya seperti ini. Setelah kita melihat seluruh apa yang umat Allah lakukan di dalam sepanjang sejarah Alkitab, kita mau tanya hari ini, kita adalah umat Tuhan di zaman ini. Apakah Allah tetap setia sampai hari ini? Ya, katakan sama-sama yes. Pertanyaan kedua, apakah kita harus meresponi kesetiaannya sampai hari ini? Ya, yes, indeed. Ya, betul-betul. Kita harus meresponinya. Karena itu, tidak perlu ragu-ragu lagi, persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Saya katakan amin. Dengan demikian kita bisa memahami kalau Bapak Gembala sangat menekan ada tuaian berkat secara materi di dalam tahun penuaian. Firman Allah di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 masih berlaku sampai hari ini. Kalau kita mengembalikan persepuluhan, kita akan dengar Tuhan berjanji, uji aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.